Halo semuanya, di video atau tutorial kali ini kita akan belajar cara mengisi form TBC 16RK, rekapitulasi screening kontak oleh kader. Tujuannya agar data screening kontak tercatat rapi, lengkap, dan bisa dipakai untuk memantau pelaksanaan penanggulangan TB. Formulir 16RK rekapitulasi screening kontak digunakan untuk merangkum seluruh kegiatan screening kontak yang dilakukan kader dalam 1 bulan. Data pada form ini harus bersumber dari formulir 16KIK atau 16KCO, serta form A dan form C yang telah diverifikasi. Form 16RK tidak diisi berdasarkan satu kasus indeks saja, tetapi merupakan rekapan dari semua kasus indeks yang telah di-screening pada bulan tersebut. Jika jumlah kasus indeks melebihi ruang pada formulir, tambahkan lembar berikutnya hingga seluruh data tercatat lengkap. Meskipun format pengisian sama, formulir ini tidak boleh mencampur data IK dan CO dalam satu lembar. Bila kegiatan yang direkap adalah IK, maka satu form hanya memuat data IK selama sebulan. Jika kegiatan yang direkap adalah CO, maka satu form hanya memuat data CO selama sebulan. Ayo, kita mulai mengisi formulir 16RK untuk bulan Oktober. Pada contoh ini, kita akan merekap kegiatan IK selama 1 bulan penuh. Pastikan seluruh form 16KIK, form A, dan form C yang telah diverifikasi selama bulan tersebut sudah terkumpul sebelum melakukan pengisian. Dalam formulir ini terdapat 2 jenis isian, yaitu yang ditulis dan yang dicentang. Pertama, tulis nama lengkap kita sebagai kader. Isi bulan dengan bulan pelaporan, misalnya Oktober. Isi tahun dengan tahun pelaporan, misalnya 2025. Kemudian, untuk tipe screening, isi berdasarkan kegiatan yang akan dilaporkan. Centang salah satu. IK jika formulir akan diisi dengan rekap data 16KIK. CO jika formulir akan diisi dengan rekap data 16KCO. Jangan lupa isikan tanggal laporan. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom 2-4. Isian disalin berdasarkan data yang tertulis di formulir 16KIK. Salin nama lengkap kasus indeks, yakni nama pasien TB yang menjadi sumber kontak. Salin nama kecamatan, asal kasus indeks, dan isi Fasiankes kasus indeks berasal. Kemudian, kolom 5 dan 6 isi dengan mencentang salah satu kolom dan memberi tanda strip pada kolom lainnya. Centang salah satu. TBSO jika kolom hasil diagnosis pasien adalah TBSO. TBRO jika kolom hasil diagnosis pasien adalah TBRO. Selanjutnya, isi kolom 7-9 dengan jumlah kontak dari pasien pada kategori masing-masing kontak. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom 10 dan 11 dengan jumlah kontak berdasarkan kelompok usia. Pada kolom 10, isikan jumlah kontak berusia kurang dari 5 tahun. Tuliskan angka bila ada kontak dengan kategori usia tersebut, dan beri tanda strip bila tidak ada. Pada kolom 11, isikan jumlah kontak berusia lebih dari 5 tahun. Tuliskan angka bila ada kontak pada kategori usia tersebut, dan beri tanda strip bila tidak ada. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom 12 dan 13 dengan jumlah kontak berdasarkan jenis kelamin. Pada kolom 12, isikan jumlah kontak berjenis kelamin laki-laki. Tuliskan angka bila ada kontak dengan laki-laki dan beri tanda strip bila tidak ada. Pada kolom 13, isikan jumlah kontak berjenis kelamin perempuan. Tuliskan angka bila ada kontak perempuan dan beri tanda strip bila tidak ada. Isi kolom 14 dengan jumlah kontak diinvestigasi. Isi dengan angka, jika tidak ada, isi dengan tanda strip. Selanjutnya, isi kolom 15 dengan jumlah kontak yang memenuhi syarat untuk dirujuk. Jika tidak ada, isi dengan tanda strip. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom 16 dan 18 dengan jumlah kontak yang memenuhi syarat untuk dirujuk berdasarkan kelompok usia. Pada kolom 16, isikan jumlah kontak berusia kurang dari 5 tahun yang dirujuk ke Fasiankes. Tuliskan angka bila ada, dan beri tanda strip bila tidak ada.
Pada kolom 17, isikan jumlah kontak berusia lebih dari sama dengan 5 tahun yang dirujuk ke Pasienkes. Tuliskan angka bila ada dan beri tanda strip bila tidak ada. Isi kolom 18 dengan total kontak yang dirujuk ke Pasienkes. Selanjutnya, kolom 19-20 bisa diisi setelah ada hasil pemeriksaan TB atau mengacu pada form A. Isi kolom 19 dengan jumlah kontak yang diperiksa TB. Isi kolom 20 dengan jumlah kontak yang dikonfirmasi sakit TB. Selanjutnya, kolom 21-22 bisa diisi setelah ada hasil pemeriksaan TPT atau mengacu pada form C. Isi kolom 21 dengan jumlah kontak yang memenuhi syarat rujukan untuk pemeriksaan kelayakan TPT. Isi kolom 22 dengan jumlah kontak yang memenuhi syarat kelayakan TPT. Beralih pada kolom 23 dan 24, kita akan mengisi kolom dengan jumlah kontak yang menerima TPT berdasarkan kelompok usia. Pada kolom 23, isikan jumlah kontak berusia kurang dari 5 tahun yang menerima TPT. Tuliskan angka bila ada dan beri tanda strip bila tidak ada. Pada kolom 24, isikan jumlah kontak berusia lebih dari atau sama dengan 5 tahun yang menerima TPT. Tuliskan angka bila ada dan beri tanda strip bila tidak ada. Selanjutnya, kolom 25 dan 26 akan diisi dengan jumlah kontak yang menyelesaikan TPT berdasarkan kelompok usia. Pada kolom 25, isikan jumlah kontak berusia kurang dari 5 tahun yang telah menyelesaikan TPT. Tuliskan angka bila ada dan beri tanda strip bila tidak ada. Pada kolom 26, isikan jumlah kontak berusia lebih dari atau sama dengan 5 tahun yang telah menyelesaikan TPT. Tuliskan angka bila ada dan beri tanda strip bila tidak ada. Setelah kader melengkapi formulir tersebut diserahkan kepada koordinator kader. Koordinator kader akan memeriksa dan memastikan seluruh isian sudah benar. Jika sudah sesuai, koordinator menandatangani formulir serta mencantumkan tanggal persetujuan, lalu menyerahkannya kepada staf email SSR IU. Staf email SSR IU kemudian melakukan pemeriksaan ulang. Jika formulir dinilai sudah lengkap dan benar, staf email SSR IU menandatangani dan memberikan tanggal persetujuan. Pencatatan yang akurat adalah bagian penting dari upaya besar kita untuk memutus rantai penularan dan mempercepat eliminasi TB di komunitas kita. Terima kasih atas dedikasi teman-teman kader. Setiap formulir yang kalian isi dengan benar berarti satu langkah lebih dekat menuju Indonesia bebas TB.